Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya Tuhan bekerja dan sedang bekerja dalam kehidupan Anda saat ini juga, saat Anda mengikuti ibadah online ini. Shalom saudaraku yang terkasih, saya katakan welcome home buat setiap Anda. Selamat datang di ibadah online gereja kita. Dan bagi setiap Anda yang sudah terlibat dalam Connect Group, Anda bisa mengikuti Connect Group yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung secara online. Dan bagi Anda yang belum tergabung, Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan secara QR Code ataupun transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan info terbaru apa yang Tuhan kerjakan lewat gereja kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, mari sama-sama beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan. Sama-sama katakan, takut menemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Katakan kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Say, ku beri yang terbaik. Oh. Lebih keras lagi sama-sama Tuhan. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal
kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanyalah untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Bisa bertepuk tangan di atas kepala kau. Oh, kami beri yang terbaik bagimu Yesus. Haleluya, sama-sama nyanyikan. Papapara, paparapara, papapara, paparapara, papapara, paparapara, papapara. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Kau lebih keras, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari beri sorak-sorai yang terbaik, Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kami bahagia kita dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Yes, Lord. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta di kediaman-Mu, oh Tuhan. Go! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Sebab kami bersuka cita, Tuhan. So happy, kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta di kediaman-Mu, oh Tuhan.
Mari kita sama-sama menari buat Tuhan, come on. Are you ready, church? Come on, let's sing. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Senang kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. Mari kita sama sekali lagi katakan. Hey. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak. Thank you, Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu Tuhan, kami mau serupa denganmu. Setiap hari bentuk kami serupa denganmu. Kami datang, kami datang bawa hidup kami kepadamu. Mari angkat pujianmu sembah Dia. Sungguh besar kasih-Mu untuk hidup. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi kita katakan, sekarang ku memuji Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Kami membawa seluruh kehidupan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami ini orang-orang yang bukan sempurna, tetapi di tangan-Mu hidup kami mulai dibentuk, hidup kami diperbaharui, bahkan kami diberi kesempatan untuk kami bisa menuju kepada kesempurnaan. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Karena itu di dalam ibadah online ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami. Bahkan mungkin ketika kami mendapatkan ada kekurangan di dalam hidup ini, namun satu hal yang kami tahu pasti, Engkau Tuhan yang mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau yang menyempurnakan kami. Apa yang kurang di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau sanggup untuk menambah-nambahkannya. Sehingga tangan-Mu sendiri yang setiap hari membentuk kami menjadi bejana seperti yang Kau inginkan. Kami ingin terus memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bentuk kami sehingga hidup ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, kami tetap percaya Engkau adalah Allah keselamatan kami. Engkau Allah kota benteng kami. Engkau Allah perlindungan kami. Kasih-Mu besar buat setiap kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan limpahkan hadirat-Mu, curahkan kuasa-Mu. Dimanapun kami melakukan ibadah ini, entah di rumah kami atau di tempat dimanapun, kami tahu satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh hati kami bersyukur, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi, segenap pikiran kami, seluruh hidup kami ingin persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Dan firman-Mu adalah dasar yang kuat untuk kami membangun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dimanapun setiap jemaat-Mu mendengarkan, melihat, dimanapun mereka semuanya berada. Kami semuanya menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini bersuka cita boleh menyapa Anda semuanya di dalam ibadah online ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi oleh jarak, ruang, waktu, atau apapun. Karena saya cuma percaya satu hal, kalau Yesus berkata, "Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai engkau." Itu artinya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Setiap musim, setiap kondisi, situasi apapun, selalu ada Tuhan menyertai kita semuanya. Katakan amin. Hari ini saya akan sampaikan satu tema yang luar biasa, yaitu temanya adalah generous atau kemurahan hati. Ini adalah bagian di dalam kehidupan kekristenan, bagian dari buah-buah hidup orang Kristen. Kita sebagai orang percaya, kita harus bermurah hati kepada setiap orang yang kita jumpai. Bukankah itu adalah hatinya Kristus? Kristus itu bermurah hati. Kristus itu teladan bagi kita semuanya. Yesus itu adalah panutan kita semuanya. Jadi ini merupakan satu poin atau nilai di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita sudah diselamatkan. Kita harus punya poin ini. Karena ketika kita memiliki poin ini, saya percaya bahwa hidup ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Namun bukan cuma sekedar mempermuliakan nama Tuhan saja, tapi hidup ini akan memiliki sebuah kapasitas yang jauh lebih besar lagi. Nanti akan saya ajarkan kepada Anda bahwa generous, kebaikan adalah hal yang sangat menguntungkan kita secara pribadi. Karena ini bukan sesuatu yang sekedar mudah, tetapi ketika kita berani melakukannya, mengambil keputusan yang benar, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Saya kasih judul khotbah hari ini, temanya generous, tapi saya mau kasih judul
Judulnya adalah, kalau Anda suka catat khotbah, Anda bisa kasih judul khotbah Giving or Trading. Ya, memberi atau berdagang, ya itu dalam bahasa Indonesianya. Giving or trading. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Anda bisa buka di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 dan akan saya bacakan buat Anda semuanya. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, kita bahas ayat ini. Ini adalah ketika saya membaca ayat ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Karena ketika membaca ayat ini, saya mengimajinasikan bahwa ini adalah peperangan di dalam batin kita. Firman Tuhan berkata demikian, namun seringkali bertentangan dengan naluri sebagai manusia. Firman Tuhan berkata berilah, namun naluri manusia selalu berkata bahwa mintalah, dapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya. Ini berbicara apa sih? Ini berbicara tentang ego. Manusia itu egonya besar sekali. Manusia itu selalu self-center. Yang ada di dalam diri kita, benak kita adalah saya, dan saya. Ya, seringkali itu yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika mungkin perselisihan terjadi, entahkah itu ngomong tentang suami istri atau pertemanan, seringkali jarang kita menyadari bahwa iya aku yang salah ya, iya aku tak minta maaf, aku mau minta maaf kepada pasanganku, aku mau minta maaf kepada orang yang sudah aku sakiti. Naluri manusia selalu berkata bahwa dia dulu yang harus minta maaf sama saya, dia dulu yang harus beri sesuatu kepada saya, dia dulu yang memulai masalah ini. Nah, kita seringkali lupa menyadari bahwa setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup ini tentunya ada turut andil atau turut campur kita juga. Namun ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita meletakkan terlebih dahulu ego kita, tapi kita bisa mengerjakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita, ya. Ayat ini berkata, berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa beri terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Berilah terlebih dahulu dan kamu akan diberi. Manusia selalu bergumul di dalam hati dan hidupnya bahwa saya bisa memberikan apa? Saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya bisa memberi? Logika manusia adalah saya harus punya sesuatu dulu. Tolong dong kasih saya sesuatu, maka sesuatu yang saya miliki akan saya berikan. Itu naluri dan logika manusia. Namun firman Tuhan ini sepertinya mengajarkan kepada kita bertentangan dengan logika manusia, dengan hati nurani manusia. Bahwa firman Tuhan berkata, berilah terlebih dahulu maka kamu akan memberi. Memberi adalah salah satu yang mungkin agak susah di dalam hidup manusia. Karena manusia inginnya menerima sesuatu dari orang lain, mendapatkan sesuatu. Manusia inginnya kita mendapatkan penghormatan, kita maunya dihormati, kita maunya diperlakukan dengan baik. Tetapi mungkin kadang kita sendiri lupa untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri bagaimana bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik. Nah, kadang kita miss di area ini. Karena ego manusia selalu berbicara lebih kuat daripada kehendak Allah. Allah menghendaki bahwa kita harus memberi terlebih dahulu. Oleh karena itu memberi harus keluar dari hati yang penuh dengan kelimpahan. Untuk memberi sesuatu tidak harus kita memiliki sesuatu terlebih dahulu. Ini merupakan spirit. Spirit yang Tuhan mau adalah beri terlebih dahulu maka kamu akan memberi. Orang akan merasa bahwa bagaimana aku punya sesuatu, bagaimana aku punya kasih. Aku sendiri perlu diperhatikan. Aku sendiri perlu dikasihi. Bagaimana mungkin aku bisa mengasihi orang lain? Saya mau katakan bahwa sekalipun di sekeliling Anda tidak ada orang-orang yang memperhatikan Anda. Tapi saya mau garis bawahi statement ini. Statement ini adalah pola pikir manusia. Sebetulnya ya, kalau kita mau tengok bahwa sesungguhnya itu ada banyak orang-orang yang memperhatikan Anda. Ada banyak sekali orang-orang yang mengasihi Anda. Namun seringkali kita overthinking. Kita berpikir bahwa, aku dinasehati kayak gini, gini aja kok enggak boleh, gitu aja kok dilarang. Akhirnya kita berpikir bahwa tidak ada yang berpihak kepada saya. Dunia tidak berpihak kepada saya. Orang-orang di sekitar saya tidak mendukung saya. No.
kita tidak boleh overthinking di dalam memanage seluruh hati dan kehidupan kita. Karena kalau kita overthinking, karena kalau kita menilai bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saya, tidak ada orang yang memberikan sesuatu kepada saya, maka Anda tidak akan pernah bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Hal memberi ini bukan berbicara tentang uang. Nanti saya akan ajarkan. Orang memberi uangnya itu sebetulnya sih hal yang mudah. Hal yang paling gampang. Memberi uang itu hal kesekian yang mungkin itu ada di hatinya Yesus. Namun prinsip memberi harus kita miliki dulu. Dasarnya apa? Dasar memberi. Dan memberi apa di dalam hidup ini? Bagaimana mungkin kita bisa merasa kita punya waktu, sedangkan kita sendiri sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan kita. Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan kalau kita sendiri berpikir bahwa waktu saya kurang, saya tidak punya banyak waktu, saya sibuk bekerja, saya sibuk ini dan itu. It's okay, Anda harus bekerja, Anda harus memanage rumah tangga Anda harus memanage kehidupan Anda semuanya. Karena itu perlu diingat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita beri terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk kita berikan kepada Tuhan untuk melayani. Kalau kita tidak pernah mau mengusahakan untuk kita memberinya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada pasangan kita. Kalau setiap pasangan suami sibuk dengan kerjaannya sendiri. Sibuk dengan hobinya sendiri. Apalagi masa-masa pandemi ini banyak orang yang suka lakukan hobinya. Suka naik sepeda. Suka macam-macam olahraga. It's okay, nggak masalah. Saya tidak melarang Anda melakukan hobi Anda. Asalkan Anda tidak lupa untuk memberikan waktu yang terbaik buat pasangan Anda dan anak-anak Anda serta keluarga Anda. Karena kalau kita memberi, tetapi kita berusaha untuk mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita, percaya satu hal bahwa Anda akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata demikian, berilah maka kamu akan diberi. Saya mau kasih satu prinsip dulu. Kalau firman ini awalnya disuruh memberi baru kita mendapatkannya. Sedangkan kita berpikir kita harus mendapatkan sesuatu dulu baru kita memberi. Saya mau ajarkan sebuah gambaran bahwa kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk kita berikan, tetapi kita belajar untuk memberikannya. Contohnya, aku kok terlalu sibuk ya. Di dalam hidup ini sibuk dengan pekerjaan ini dan itu. Aku sebetulnya pengen melayani Tuhan. Tapi ketika Anda merasa Anda tidak punya waktu, tapi Anda berusaha untuk, oke Tuhan, di hari Minggu, aku berkomitmen untuk aku memberikan waktu untuk Tuhan, untuk melayani, untuk beribadah. Ketika Anda memberi dengan berkorban, Anda akan mendapatkan sesuatu. Bisa tangkap ya gambaran ini? Ketika Anda memberi sesuatu, maka Tuhan pun akan memberi kepada kita. Kalau Tuhan memberi kepada kita, ada kecukupan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa cukup, Anda memberi lagi kepada Tuhan, Tuhan bukan cuma sekedar memberi apa yang cukup, maka Tuhan akan memberi apa yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Ingat prinsip tabur tuai. Ketika kita memberi, maka Tuhan memberi kepada kita. Kita jadi memiliki sesuatu. Kalau kita memiliki sesuatu karena kita sudah, pertama tadi kita sudah berusaha untuk memberi, maka Anda pun tidak akan sayang, bahasa Jawanya Anda tidak akan eman untuk memberikan sesuatu kembali karena Anda dicukupkan. Ketika Anda memberi dari kecukupan, maka Allah akan melimpahkan sesuatu kepada kita. Maka Anda pun akan bisa memberikan kembali kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada siapapun yang membutuhkan. Dari sini Anda bisa mendapatkan prinsipnya enggak? Bahwa ketika Anda memulai sesuatu dari memberi terlebih dahulu, justru Tuhan akan memberikan kelimpahan buat kehidupan Anda. Tetapi kebalikannya, prinsip kebalikannya bahwa ketika Anda merasa Anda tidak punya sesuatu, bagaimana aku bisa memberi? Dan Anda memutuskan, sudahlah aku tidak usah memberi sesuatu untuk Tuhan. Aku tidak usah memberi sesuatu untuk rekanku atau keluargaku. Maka kebalikannya, kita tidak akan diberi juga. Kalau kita tidak mendapat sesuatu, bukankah kita bukan cuma sekedar tidak punya sesuatu, kita akan semakin kosong. Kalau spirit kita di awal sudah salah, maka dari yang kosong pun kita tidak akan pernah bisa memberi kembali. Maka tidak akan ada sesuatu yang dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita bukan cuma kosong tapi akan hampa. Dan Anda tidak akan pernah bisa memberi sesuatu dari kehampaan.
yang Anda miliki di dalam hati nurani Anda. Karena itu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu kembali. Ini prinsip tabur tuai. Apa yang kita taburkan kita akan menuai. Justru kalau kita tidak pernah menaburkan dari hidup kita tidak akan pernah menuai. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Anda bisa memahami hal ini. Karena itu kalau kita mau memberi, dasarnya harus punya hati yang berkelimpahan. Bukan ngomong materi. Ngomong materi orang mah gampang untuk kasih sesuatu. Tapi tunggu dulu, orang punya sesuatu belum tentu lo mau memberi. Karena itu takaran Tuhan bukan materinya atau materialnya. Tapi takaran Tuhan adalah spiritnya. Kita mau enggak menjadi saluran berkat bagi orang lain? Memberi adalah sebuah bagian dari generosity. Dari kemurahan. Memberi itu adalah bagian dari kemurahan yang harus kita pertahankan di dalam hidup ini karena ini adalah nilai kekristenan. Kalau kita ingin memberi, harus memberi dari hati yang melimpah. Karena manusia akan merasa kurang di dalam hidup dan hatinya manusia itu selalu merasa kurang. Diberkati dengan berkat satu, dia akan merasa kurang Tuhan. It's okay, Tuhan itu tidak pernah menolak untuk memberkati kita. Saya percaya Tuhan itu hati Bapa tidak akan pernah menolak anaknya yang minta untuk diberkati. Namun hati Bapa selalu mencari orang-orang yang hatinya mau mengelola dengan baik apa yang dipercayakan oleh Bapa yang di surga. Tangkap prinsip ini. Karena itu Bapa ingin supaya ketika kita mendapatkan sesuatu, go berikan, impartasikan, bagikan, berikan hidup Anda kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, dari hati yang berkelimpahan kalau Anda memberikan hidup kepada Tuhan, ingat kata-kata ini, bahwa kita akan diberi, bahwa Tuhan pun akan membela setiap perkara persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Punya prinsip ini. Manusia tidak akan memberi kalau merasa dirinya kurang. Karena itu tidak heran hubungan suami istri bisa hambar. Karena satu dengan yang lainnya saling menuntut untuk diperhatikan. Satu dengan yang lainnya menuntut untuk diperlakukan dengan baik. Wajar seseorang minta diperlakukan dengan baik. Namun kalau hati kita melimpah, kalau hubungan itu didasarkan dengan landasan dasar kasih Kristus, maka Anda tidak akan menunggu pasangan Anda melakukan sesuatu yang baik. Anda akan bergerak terlebih dahulu untuk memperlakukan pasangan Anda dengan baik dan terhormat tentunya. Sehingga hubungan suami istri bisa dipulihkan. Ingat kata-kata ini. Para suami, para istri, kalau hari ini Anda melihat ada sebuah kerenggangan, keretaan di dalam rumah tangga Anda. Coba belajar untuk memberi yang terbaik buat pasangan Anda terlebih dahulu. Dimulai dari sesuatu yang simpel, berikan waktu Anda kepada pasangan Anda. Berikan perhatian, berikan cinta kasih. Maka hubungan itu pasti akan dipulihkan. Anggur baru akan dicurahkan, dilimpahkan kembali. Apapun landasan hubungan itu, selalu dasarnya memberi. Hubungan atasan dan bawahan, hubungan tuan dan hamba, hubungan rekan dan rekan, hubungan sahabat, hubungan kerabat, keluarga satu dengan yang lainnya. Ketika semuanya sama-sama dilandasi atas dasar memberi, saya percaya bahwa tidak ada hubungan yang tidak bisa dinikmati di dalam kehidupan ini. Anda akan punya orang-orang di sekeliling Anda yang support Anda. Anda akan punya orang-orang yang mendedikasikan hidup untuk Anda. Saya percaya bahwa di sekeliling Anda banyak sekali sesungguhnya orang-orang yang memperhatikan Anda. Asalkan Anda mau terbuka hati Anda, maka Anda akan melihat yang terbaik Tuhan kerjakan. Amin. Orang selalu punya dasar kenapa orang memberi ya. Saya akan tunjukkan beberapa alasan natural kenapa orang memberi. Biasanya orang memberi itu karena ingin membalas kebaikan. Oke, harus. Kalau orang memberi sesuatu, apa mungkin makanan, someday kalau Anda punya berkat makanan, kirimkan juga makanan, balas kebaikan orang. Ya itu dasar dari kenapa orang seringkali memberi ya. Karena ingin membalas kebaikan atau pemberian orang lain, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah bahwa memberi itu kadang ada dorongan hati. Bahkan tanpa alasan. Kayak seperti kita melihat seseorang yang mungkin kekurangan dan kita merasa, aduh kasihan ya orang itu punya uang enggak ya. Anda ada dorongan, Anda bisa berikan
uang Anda, beberapa rupiah, atau Anda bisa berikan makanan Anda kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan dengan sukarela, tanpa imbalan. Itu adalah dasar atau landasan dorongan seseorang memberi. Ada juga orang yang memberi karena punya motivasi. Ada orang yang memberi supaya motivasinya dipuji. Supaya kebaikannya diceritakan orang lain. Supaya seseorang memberi ingin memanfaatkan seseorang. Supaya orang itu bisa dikuasai. Atau orang ini bisa disuruh-suruh. Atau supaya orang ini bisa melayani keinginannya. Orang bisa memberi. Ada banyak motivasi. Namun kalau kita memberi harusnya kita jangan fokus kepada imbalannya. Itu yang Tuhan ajarkan. Memberi dari hati yang berkelimpahan itu tidak fokus kepada imbalannya. Karena kekristenan itu giving, not trading. Seringkali kita berpikir, am I giving? Apakah aku sudah memberi? Or am I trading? Apakah aku berdagang? Aku ke gereja ini dapat apa ya? Bukankah seringkali kita cari Tuhan hanya karena Tuhan bisa beri apa kepada saya? Kalau dasar memberi itu tidak benar-benar diperbaharui dalam pengertian yang benar tentang Kristus, maka akan ada banyak motivasi yang salah ketika memberi. Memberi bisa karena ingin memanfaatkan seseorang. Memberi bisa karena ingin mempengaruhi seseorang dan melakukan keinginannya. Hati-hati di area ini. Karena itu uji setiap kebaikan orang. Kita harus belajar untuk kita tidak selalu iya dengan orang lain. Karena setiap orang punya motivasi yang berbeda. Demikian juga ketika kita melayani. Kalau saya melayani di gereja saya dapat apa ya? Kalau saya ke gereja ini apakah saya bisa kaya? Oh no. Spirit Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Kekristenan itu bukan trading. Tuhan aku kasih ini ya. Supaya nanti engkau kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan aku kasih perpuluhan ya. Supaya nanti Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Oh no. Jangan main-main sama Tuhan. Karena hati Allah itu memberi. Kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan tidak pernah mengharapkan kembaliannya. Demikian juga kalau kita memberi. Kekristenan itu berbicara tentang giving, not trading. Bukan diperdagangkan. Bukan kalau Anda kasih sesuatu saya dapat apa. Kalau pasangan saya memperlakukan saya terlebih dahulu dengan baik, maka saya akan memberi imbalan yang baik juga. Hubungan yang didasarkan atas dasar seperti itu tidak akan pernah harmonis dan berjalan dengan langgeng sampai selamanya. Karena dasarnya adalah tuntutan. Karena itu perlu sekali di dalam hidup ini untuk kita cross check. Jangan sampai kita terlena atau fokus dengan balasan atau imbalannya. Karena itu firman Tuhan tadi dikatakan berilah dulu. Ini untuk menguji hati kita dan motivasi kita bahwa saya harus memberi dulu baru nanti saya akan menerima. Bukan saya dapat apa. Lalu saya bisa berikan apa kepada orang lain. No. Kekristenan yang dibangun atas dasar ini tidak akan pernah dewasa. Karena nanti ketika mengikuti connect group, mengikuti ibadah, kita akan bertanya-tanya di gereja ini saya dapat apa sih? Bantuan apa yang bisa diberikan? Jangan cari itu dulu. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita semuanya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa kita setiap hari. Tapi kalau motivasi hati kita itu benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena Tuhan akan menguji motivasi hati kita suatu hari nanti. Kalau didapati hati kita tulus dan murni, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Katakan amin. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Takarannya harus baik dulu. Yang dipadatkan, yang digoncangkan, takaran ini benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Takaran memberi ini. Suatu takaran yang baik, takaran itu harus dipadatkan. Tuhan ingin cari ruang kosong di dalam hati kita. Masih ada tidak ruang kosong itu? Kalau kita semakin memberi akan semakin banyak hal yang
Kosong dalam arti bukan kosong secara hati atau pandangannya kosong, tidak. Tetapi Tuhan selalu punya alasan space yang kosong di dalam hidup kita untuk aku mau penuhi orang ini karena apa yang ada padanya sudah diberikan kepada orang lain. Sehingga Tuhan punya alasan untuk memenuhi kembali. Ketika kita melihat itu kosong, kalau Anda mengisi tempat air minum di rumah Anda, kalau Anda lihat tempat itu penuh, maka Anda tidak akan pernah mengisinya kembali, bukan? Karena itu akan sia-sia. Airnya akan meluber keluar dan terbuang percuma. Tapi kalau tempat air itu kosong, Anda akan isi kembali. Kalau apa yang kita dapat dari hidup ini kita bisa impartasikan kepada orang lain, Tuhan akan semakin menambahkan sesuatu. Kalau kita bisa berbagi nasihat, bisa berbagi hal yang baik, bisa berbagi hidup, poin nilai yang baik di dalam hidup kita kepada orang lain, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan kembali. Tuhan akan tambahkan kembali suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Yang digoncangkan, dipadatkan saja tidak cukup sampai digoncangkan. Anda bisa melihat bahwa hati Tuhan tidak pernah puas. Ingin memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar dipadatkan tetapi sampai digoncangkan. Supaya Tuhan bisa menemukan ruang untuk memberkati hidup Anda dan saya. Supaya Tuhan bisa punya space kosong untuk bisa letakkan sesuatu yang jauh lebih baik di dalam kehidupan Anda semuanya. Yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Tuhan itu kalau lakukan sesuatu itu tidak main-main di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mendedikasikan hidup kita sepenuhnya, Tuhan aku kalau mau mengikuti Engkau, aku mau mengikuti dengan all out, aku mau mengikuti dengan sepenuh hatiku, sepenuh hidupku, tidak setengah, tidak separuh hati, maka Tuhan pun akan beri yang penuh di dalam kehidupan kita. Area main Tuhan itu tidak setengah-setengah, tapi area main Tuhan itu sepenuhnya, dan Tuhan mau cari hati yang betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan punya alasan untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan Anda dan saya. Sampai di sini Anda bisa tangkap sesuatu, belajar sesuatu. Spirit memberi, generosity, kemurahan hati. Harus ada, harus kita miliki sebagai orang percaya. Karena Tuhan mau supaya orang lain melihat hidup kita, mereka melihat Kristus. Bukankah Allah kita adalah Allah yang murah hati? Allah kita adalah Allah yang memberi. Nanti saya akan tunjukkan. Kita akan belajar nanti. Kita akan melihat nilai apa yang Alkitab ajarkan dari memberi ini. Dari kemurahan hati ini. Nilai tujuan Alkitab, tujuan firman Tuhan itu apa sih? Ketika mengajarkan kita dalam hal memberi ini. Poin yang pertama, Anda bisa catat ya. Poin yang pertama. Nilai yang Alkitab ajarkan, yang Tuhan ajarkan tentang memberi adalah memberi itu bentuk kekuatan iman percaya kita kepada Allah. Memberi itu bentuk kekuatan iman percaya kita kepada Allah. Apakah kita percaya enggak kepada Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata memberi maka kamu akan diberi. Ketika kita memberi artinya kita percaya. Aku memberi, someday aku percaya, aku menuai. Hari ini aku memberi. Karena someday aku percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Kita buka terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 14 akan saya bacakan buat Anda semuanya. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 14 dikatakan demikian. Sampailah mereka ini adalah Abraham bersama dengan Ishak ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Garis bawahi kata ini. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan, untuk memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan
di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 14 ini adalah satu istilah yang saya percaya Anda tidak asing dalam istilah ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa kita sering menyebut Allah kita adalah Jehovah Jireh? Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi. Kata-kata ini keluar dari pengakuannya Abraham di ayat 14 tadi. Dikatakan Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Ini kata-kata yang pertama kali keluar untuk menyebutkan pribadi Allah itu Allah yang menyediakan. Oke, saya percaya kita semuanya percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Namun tunggu dulu, kronologinya harus dilihat dulu. Kenapa Allah bisa menyediakan? Bukankah Abraham memberi anaknya? Betul enggak? Bukankah Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal? Anak yang dijanjikan oleh Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Yang tidak pernah dapat dihitung jumlahnya. Tetapi ini anak masih satu. Kenapa Tuhan minta? Harusnya Tuhan kasih anak lagi dong, selain Ishak, adiknya Ishak mungkin. Baru aku akan berikan anak ini. Tapi Abraham tidak. Abraham ini hatinya, wow, saya cuma bisa melihat ini orang yang luar biasa ini. Orang memberi uang tadi, makanya di awal saya katakan, oh memberi uang itu gampang. Orang memberi uang itu gampang, banyak orang yang memberi uang. Tapi orang memberi dari apa yang dia tidak punya. Bisakah kita memberi apa yang kita benar-benar anggap ini berharga. Ini kita pertahankan, ini harga diri kita. Anda kalau mau melihat bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Anda harus ikuti prinsip ini. Kata Jehovah Jireh, itu bukan berarti, ini nama yang kudus, bukan berarti keluar dalam sebuah peristiwa yang biasa-biasa. Tapi ini peristiwa yang memberi Abraham memberi Ishak anak satu-satunya yang dia cintai. Dia sudah usir Ismail, anak yang tidak dijanjikan dari gundiknya. Tapi Ishak, anak perjanjian ini yang dia tahu ini dari Tuhan, kenapa harus diminta? Dan tahukah Anda tanpa berbantah-bantah, Abraham cuma berkata, ya Tuhan, pagi-pagi benar dia bawa anak ini. Anda bisa merasakan bahwa hati seorang ayah pasti tersayat sedih ketika diminta mengorbankan anaknya. Anak kita sakit saja kita kebingungan. Anak kita jatuh, mainan lari-lari jatuh sampai kepalanya benjol besar seperti anak saya. Itu saja saya sudah kebingungan bagaimana harus menanganinya. Anak ini diminta oleh Tuhan. Mungkin Abraham bisa berkata bahwa Allah ini gimana sih? Sudah menjanjikan kok diminta lagi. Tapi lihat, tidak pernah ada perbantahan di dalam hatinya Abraham bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal. Tahukah Anda bahwa tidak mudah, tetapi Allah menghargai keputusannya untuk memberi dari apa yang dia anggap berharga dipertahankan. Ketika dia akan angkat pisau untuk sembelih anaknya, Tuhan berkata, stop, berhenti Abraham, aku sudah melihat engkau takut akan Tuhan, engkau taat, engkau setia. Lalu Abraham menoleh ke belakang, di sana ada kambing, domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Disitulah Abraham bisa berkata, Allah itu Allah yang menyediakan ketika dia memberikan anaknya. Karena Abraham percaya sepenuhnya. Maukah Anda belajar untuk percaya? Kalau Anda memberikan sesuatu, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan berkat, memberikan hidup. Maukah Anda percaya bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu, suatu saat Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda? Maukah Anda percaya bersama dengan saya? Kalau Anda mau lakukan ini, saya percaya satu hal, bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dipulihkan di dalam kehidupan kita. Asalkan dimulai dari memberi. Karena memberi, kemurahan hati adalah bentuk kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan.
Kalau Anda percaya, memberi atas dasar percaya bukan imbalan apa yang bisa saya dapat. Abraham tidak pernah memikirkan imbalannya apa yang bisa dia dapat ketika dia mengorbankan Ishak. Dia cuma berpegang pada satu prinsip bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikan keturunan seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit, maka Tuhan akan melakukannya. Cuma itu saja yang ada di pikirannya Abraham. Karena itu bagi dia rela untuk memberikan yang berharga dari hidupnya. Dan dari mulut Abraham keluar satu kata ini, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu karena ada kronologinya. Bukan kita cuma sekedar minta Tuhan berkati saya, Tuhan lakukan sesuatu buat saya, Tuhan kasih saya ini dong. No. Ingat firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Hati Allah memberi. Tapi kalau pemberiannya kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti Yakobus berkata, mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu karena kamu berdoa. Atau karena kamu berdoa tapi itu untuk memuaskan keinginan atau nafsumu saja. Maka Allah tidak memberikannya. Allah tidak akan berikan di dalam kehidupan kita apa yang kita inginkan kalau selama motivasi hati kita salah. Tapi kalau kita memberi atas dasar kita percaya, Tuhan akan lakukan yang besar dalam kehidupan Anda semuanya. Katakan amin. Poin yang kedua. Apa nilai tujuan dari firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi? Yang kedua, bahwa memberi itu perintahnya Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini Paulus ngomong. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri, Yesus sendiri yang mengatakannya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perintahnya Yesus, ini perintahnya Tuhan. Karena itu kalau ini perintah, kita tidak boleh atau tidak bisa menawar. Perintah itu cuma satu pilihannya. Harus dilakukan, bukan opsi, bukan pilihan. Kalau pilihan kita bisa ya, kita bisa tidak. Tapi kalau namanya perintah, mau tidak mau kita harus lakukan. Seperti perintahnya Yesus berkata, sebab ia sendiri telah mengatakannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya bahwa perintah ini bukan hanya sekedar Yesus kasih perintah, ayo berikan sesuatu. Ayo lakukan sesuatu. Ayo berikan kemurahan hatimu. Firman Tuhan tidak pernah selesai berbicara sampai di situ. Tetapi dikatakan demikian, adalah lebih bahagia. Kalau pertanyaan ini muncul di dalam hati kita mau bahagia atau enggak? Saya percaya bahwa kita semuanya 100% kita memilih bahagia. Kalau Anda mau bahagia di dalam pernikahan Anda mau bahagia di dalam rumah tangga Anda mau bahagia di dalam segala hal di dalam hidup Anda, belajarlah untuk memberi yang terbaik buat orang lain. Karena memberi itu bukan sekedar kita kasih sesuatu buat orang lain, tetapi tadi firman Tuhan berkata ya dalam Lukas, berilah maka kamu akan diberi, maka kita pun akan merasa bahagia, sukacita. Bukan cuma sekedar merasa, tapi Tuhan itu akan kembalikan di dalam kehidupan kita. Karena poin yang pertama tadi kita percaya. Memberi adalah bentuk kekuatan iman. Dan poin yang kedua, memberi itu perintah Tuhan. Kalau kita memberikannya, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik juga buat kehidupan Anda. Poin yang ketiga, nilai atau tujuan yang Alkitab ajarkan dalam hal memberi. Apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah karena Allah kita adalah pemberi. Allah kita adalah giver, pemberi. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak asing, berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati Allah itu hati yang penuh dengan kemurahan, murah hati. Karena itu Tuhan mau setiap kita, anak-anaknya, kita yang menyebut diri kita anak Bapa, anak Allah. Harusnya kita punya hati yang murah hati, generous, memberi. Hati yang tidak menyayangkan apa yang ada di hidup ini untuk kita impartasikan kepada orang lain.
Kalau kita melihat hidup orang lain terpuruk, berilah nasihat. Kalau kita melihat orang lain perlu pertolongan, tolonglah orang lain. Kalau orang lain memerlukan perhatian, perhatikan orang lain. Sesuatu yang sederhana saja. Tapi spirit Anda adalah spirit yang memberi. Maka kalau hati Allah kita adalah hati yang memberi dan dia melihat anak-anaknya juga memberi, pasti Tuhan tidak akan pernah sayangkan sesuatu berkat yang terbaik untuk diberikan kepada Anda semuanya. Katakan amin. Suatu hari saya pernah punya pengalaman ini. Saya jemput anak saya sekolah, anak saya yang kecil, yang ketiga. Dan dia berkata, "Pa, pengen es krim." Lalu saya berpikir, saya seharian itu sebetulnya agak sibuk. Lalu saya berkata, "Kalau nanti malam gimana? Atau besok?" "Nggak mau, aku maunya sekarang, pengen es krim." Ya sudahlah, karena namanya anak merengek-rengek. Saya sebagai papa membelikan dia es krim. Saya mampir ke sebuah toko, lalu saya belikan dia es krim. Lalu sampai di rumah, tanpa saya duga, es krim itu dibuka sama dia. Saya belikan satu box kecil. Dia buka es krim itu. Saya berpikir dia akan menikmati es krimnya. Dia akan langsung makan es krimnya. Tetapi ketika dia ambil, di dalam box itu ada beberapa piece. Dia ambil, lalu yang tidak saya duga adalah dia kasihkan ke saya. "Ini buat papa." Hati saya terharu. Karena saya berpikir bahwa itu untuk dia. Langsung dia makan. Tapi dia berikan kepada saya. Di situ saya berjanji, kalau kamu hari ini kamu minta es krim lagi, papa akan kasihkan. Papa akan belikan kamu sebanyak yang kamu mau. Karena saya melihat hati anak saya ini murah hati. Dia menginginkan es krim sih, dia menginginkan. Tapi ketika sampai di rumah, dia tidak makan es krim itu pertama kali untuk dirinya, tetapi dia berikan kepada saya. Saya percaya hati Bapa di dunia saja bisa ternyuh, bisa luluh. Apalagi hati Bapa yang di surga. Hati Tuhan itu bisa lembut luar biasa. Kalau melihat setiap anak-anaknya bisa sepakat dengan perintahnya. Hati Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibendung, kebaikannya tidak akan pernah bisa dibendung. Katakan amin. Anda belajar sesuatu sampai di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ayo sama-sama kita belajar ya. Generosity, kemurahan, pemberian ini adalah poin dari kekristenan. Poin yang keempat. Apa yang kita pelajari dari hal memberi ini? Poin yang keempat. Bahwa seorang pemberi itu punya kapasitas besar di hadapan Allah. Seorang pemberi punya kapasitas besar di hadapan Allah. Tentunya Anda tahu dengan kata kapasitas ini. Kalau kapasitas kita besar, tentunya kita dipercayakan sesuatu yang besar, bukan? Kalau kapasitas kita kecil, Tuhan akan percayakan sesuatu yang kecil. Kita buka Amsal pasal 11 ayat 24. Amsal pasal 11 ayat 24. Dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, ini ayat yang saya percaya tidak asing buat Anda semuanya. Anda pernah baca ayat ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ketika saya membaca di ayat ini, mungkin orang berpikir bahwa khotbah memberi ini pasti minta-minta sesuatu nih. Oh no. Stop, tahan uang Anda. Saya tidak sedang mengajarkan untuk Anda royal dengan uang Anda atau menyebarkan uang Anda. No. Bagi Tuhan pemberian uang itu nomor sekian. Namun nanti saya akan ajarkan pemberian yang paling sulit di dalam hati manusia. Tetapi ketika kita bisa memberikannya, hati Tuhan pun akan ngeblend, akan bersatu dengan hati Anda. Dan Tuhan akan menjadi pembela sepenuhnya di dalam kehidupan Anda. Ketika saya membaca ayat ini, dan saya menemukan satu terjemahan lain yang lebih luar biasa. Nanti Anda bisa searching ya, Anda bisa googling. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ini ayat 24, versi bahasa Inggrisnya, versi The Message. Proverbs 11 ayat 24, versi The Message. Nanti Anda bisa googling. Kata-katanya ini bagus, kata-katanya demikian.
The world of the generous. Dunia dari orang yang murah hati. The world of the generous gets larger and larger. Dunia dari orang yang murah hati itu semakin diperbesar kapasitasnya. Karena ingat bahwa takaran tadi ya, yang Lukas pasal 6 ayat 38, bahwa takaran yang baik itu akan dipadatkan, digoncangkan. Tuhan mau menemukan kembali ruang kosong di dalam hidup kita untuk ditambahkan lagi. The world of the generous gets larger and larger. But the world of the stingy, dunia dari orang yang pelit, gets smaller and smaller. Dunia dari orang yang pelit itu justru sempit hidupnya. Karena dia tidak pernah punya pengalaman. Ingat bahwa memberi itu pengalaman. Anda akan belajar banyak pengalaman di sana. Ketika Anda memberi kepada orang yang membutuhkan, Anda akan berpikir, thanks God, hari ini aku masih bisa menikmati berkat itu karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Anda akan bisa belajar apa artinya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau Anda bisa beribadah hari ini, Anda akan bersyukur, thanks God, hari ini aku masih bisa beribadah. Aku masih bisa merasakan hadirat Tuhan itu nyata di dalam hidupku. Artinya aku tidak menjadi orang yang apatis, aku tidak menjadi orang yang kecewa, aku tidak menjadi orang yang pahit hati. Karena orang yang pahit dan kecewa tak akan pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Anda bisa belajar sesuatu dari hal ini, amin. Ingat kata-kata ini. The word of the generous get larger and larger. Anda ingin diperbesar kapasitas hati Anda? Go. Berikan hidup Anda kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendidik Anda. Tuhan akan ajarkan berbagai hal yang besar dalam kehidupan Anda. Selama saya menjadi gembala, pengalaman saya menjadi gembala, menangani banyak persoalan, menangani banyak tipe orang. Saya cuma melihat satu hal. Ini hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan tidak bisa disangkal. Saya cuma bisa melihat satu hal. Bahwa saat orang itu bertobat, memberikan hidupnya, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Memberikan hidupnya untuk melayani dan tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan sama orang lain. 100%. 100% yang saya lihat. Hidup orang tersebut malah dipercayakan sesuatu yang besar. Seolah-olah orang itu dia sudah bekerja. Dia sudah lakukan ini dan itu. Dia masih melayani Tuhan. Dia masih menjadi pemimpin di dalam connect group. Dia masih urusi urusan orang, memberikan hidup, mendedikasikan hidup sama orang. Secara kekuatan mungkin dia capek melayani Tuhan, bekerja, ngurusin urusan orang. Tapi Tuhan itu ahlinya untuk memberikan kepuasan di dalam hidupnya, di dalam hal yang lain. Pekerjaannya diberkati, rumah tangganya harmonis. Apa yang dia kerjakan awalnya dulu cuma 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan bisa tambahkan menjadi lebih dari 12 bakul sisanya. Bahkan bisa kasih makan orang lain. Ini hukumnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini hukum Tuhan, itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditentang dengan logika manusia. Kalau kita generous saja, hidup Anda akan diperbesar kapasitasnya. The word of the generous gets larger and larger. Anda akan diperbesar kapasitas hati ini. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu tadi saya katakan bahwa memberi itu poin yang penting. Salah satu poin penting di dalam kemurahan hati ini. Untuk kita tidak menjadi orang yang egois. Untuk kita tidak berkata selalu apa-apa. I, me, and myself. Aku, dan aku. No. Saya mau katakan kalau hari ini Anda melayani, Anda seorang pelayan, Anda memberikan hidup untuk mendedikasikan Tuhan. Saya mau katakan bahwa apa yang Anda lakukan tak akan pernah sia-sia. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Saya tidak pernah tahu cara Tuhan kayak apa. Bahkan apa yang menjadi struggle hidup Anda, Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memuaskannya. Kalau Anda mendedikasikan waktu untuk Anda, saya tetap mau datang untuk saya beribadah. Saya mau tetap cari wajah Tuhan. Anda memberikan waktu hidup Anda untuk datang cari hadirat Tuhan. Tuhan tak akan pernah tutup mata buat kita semuanya. Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekarang saya mau beritahu, apa sih yang sulit dari hidup manusia untuk diberikan? Uang itu gampang, waktu mungkin gampang. Tapi ada satu standar yang Tuhan tahu itu tidak mudah bagi manusia. Tetapi kalau itu dilakukan, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa ya. Saya biasa kalau membaca Alkitab, saya selalu melihat
peristiwa atau kronologi di atasnya itu apa? Kenapa sih ayat Lukas pasal 6 ayat 38 ini bisa muncul? Yesus bisa berkata, berilah dan kamu akan diberi. Kenapa sih? Apa alasan Yesus berkata demikian? Coba kita lihat di ayat atasnya ya, ayat 27. Ini konteks atasnya apa sih? Berbicara apa? Ayat 27, Lukas pasal 6 ayat 27. Perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu, yang satu berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang menerima kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada orang. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, seringkali kita trading. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita minta sesuatu balasan yang baik karena kita sudah berbuat baik. Ini seringkali orang trading, berdagang, ingin mendapatkan sesuatu. Apakah jasamu? Firman Tuhan mengatakan apa jasanya? Kalau kita hanya cuma dasarnya trading untuk mendapatkan sesuatu, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, perhatikan kata-kata ini. Kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tahukah Anda perikop ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang dipertahankan manusia. Bahkan bila perlu aku sampai mati pun aku tak akan pernah mengampuni orang itu. Ada loh orang yang mempertahankan itu. Sampai mati pun aku tak akan pernah mengampuni. Aku tak akan pernah melupakan peristiwa itu yang sudah menyakiti aku. Sehingga kita jadi trauma. Pengampunan adalah hal yang paling sulit untuk diberikan seseorang kepada orang lain. Tapi kalau kita bisa memberikan pengampunan itu, bukankah Allah kita Allah yang mengampuni? Ingat Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah bentuk pemberian Allah, pengampunan Allah kepada manusia. Tuhan pun mengampuni dosa kita loh. Wow, ini berkat yang besar. Kalau kita bisa memberikan pengampunan. Bagi Tuhan memberi uang mungkin gampang, memberi waktu bisa. Memberi baju bisa mungkin. Memberi uang, gak usah kamu pinjam uang ini, aku berikan kepada kamu, orang bisa. Tapi kalau ngomong pengampunan, gak banyak orang yang mau. Gak banyak orang yang mau melakukannya, sekalipun hartanya melimpah. Tapi orang itu tak akan pernah mau memberikan pengampunannya. Justru ini standar tertinggi di dalam memberi. Catat baik-baik, standar memberi dari kerajaan surga adalah memberi pengampunan. Kalau Anda bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar Anda yang menyakiti Anda. Siapa sih orang yang menyakiti kita? Tentunya orang-orang yang ada di dekat kita. Bukankah kalau bibir kita sariawan? Karena itu gigi kita yang menggigitnya, yang terdekat bukan? Bukan tangan kita atau bukan jari kaki kita. Tapi yang terdekat gigi kita. Kalau kita makan kurang hati-hati, waktu kunyah, gigi kita bisa gigit bibir kita. Sehingga sakit sariawan. Demikian juga tentunya orang-orang di dekat kita yang mungkin punya potensi untuk menyakit kita. Berikan pengampunan untuk suamimu. Saya cuma merasakan satu hal di sini. Waktu Anda mendengar hal ini, Anda sedang bergumul di dalam memberikan pengampunan kepada suami Anda. Ibu-ibu, saya mau katakan, belajar melepaskan pengampunan untuk suami Anda. Maka suamimu akan dipulihkan. Engkau akan berbahagia karena Tuhan akan memulihkan suamimu. Saya cuma dapat satu ini aja, berikan pengampunan. Tidak mudah Pak, saya sudah disakiti sekian tahun. Sudah lama sekali kami diterlantarkan. Saya sebagai istri dan anak-anak diterlantarkan.
I know, itu menyakitkan. Tapi kalau Anda bisa memberikan pengampunan, Allah kita adalah Allah yang murah hati memberikan pengampunan buat Anda juga, bukan? Dengan penebusan di kayu salib, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda. Anda akan dipulihkan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya cuma sampaikan ini yang saya dapat, impresi ini yang saya dapat. Anda harus melepaskan pengampunan itu. Amin. Supaya hidupmu semakin dipulihkan. Akan ada banyak berkat yang akan Anda terima. Thanks God. Saya berdoa Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk Anda bisa memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti. Saya mengajak kita semuanya, ayo kita sama-sama sekali lagi datang di dalam hadirat Tuhan. Kita cari wajahnya. Kita akan angkat satu pujian ini. Kita berdoa bersama-sama supaya melalui pujian ini Anda bisa melepaskan pengampunan. Kalau Anda mengikuti Yesus, belajarlah untuk giving, not trading. Belajar untuk memberi, bukan untuk mendapat sesuatu. Bagi orang-orang tadi yang saya sebutkan, Anda pernah disakiti orang lain, letakkan tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di hatimu. Kita angkat pujian ini. Dalam kegelapan hatiku, Jesus. Tak hentinya anugerah-Mu, Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Oh thanks God, Engkau telah mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Sama-sama katakan, mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata. Hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Amin Tuhan. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Tahukah Anda ini adalah dasar utama apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Tuhan tidak menginginkan Anda memberikan. Sebuah peristiwa kesalahan tidak akan pernah hilang dengan kita beri uang kepada orang tersebut. Karena memori itu pasti akan sangat bisa membekas di dalam hati orang tersebut. Tetapi lain ceritanya kalau kita memberi pengampunan, memberi penerimaan kembali. Anda mengampuni, Anda menerima, Anda tetap baik kepada orang itu. Mungkin esoknya Anda harus membatasi kalau orang itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, Anda tetap batasi pergaulan Anda dengan orang itu. Namun jangan membatasi untuk Anda bisa memberikan pengampunan itu. Untuk Anda bisa memberikan forgiveness, pengampunan kepada orang yang menyakiti Anda. Karena pengampunan itu tidak pernah ditahan oleh Bapa. Justru Yesus, anaknya yang tunggal, diutus untuk turun ke dunia ini. Bahkan mati, rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita semuanya. Kita tidak pernah bisa luput dari yang namanya dosa. Kita produk dosa, kita dilahirkan dengan potensi untuk berbuat dosa yang sangat besar. Potensi untuk mengecewakan Tuhan sangat besar. Potensi untuk mengecewakan orang lain sangat besar. Jangan-jangan kita sendiri juga mengecewakan orang lain. Menyakiti hati orang lain. Karena itu pengampunan adalah sebuah jembatan timbangan yang porosnya paling tengah. Untuk menyeimbangkan antara anugerah dan berkat yang akan kita terima
porosnya harus benar, keseimbangan ini harus didapat. Tanpa pengampunan maka akan berat sebelah dan tidak akan pernah bisa mengalir apa yang surga ingin turunkan atas kehidupan Anda. Karena itu berikan hati untuk bisa mengampuni. Sekalipun Anda punya beribu-ribu alasan, Pak, sangat menyakitkan sekali peristiwa itu. Orang itu tidak layak, suamiku tidak layak untuk diberikan pengampunan. Bukankah kita juga tidak layak untuk diberikan pengampunan, namun Yesus turun untuk memberikan pengampunan itu kepada kita? Kita sudah dilayakkan, belajarlah untuk memberikan pengampunan buat orang yang menyakiti Anda. Satu ini saja. Saya cuma mendapatkan sebuah kesimpulan hidup di dalam kekristenan. Satu ini saja kita lakukan. Maka Anda akan berbahagia. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda tidak akan pernah berbahagia hanya sekedar menuntut orang lain minta maaf. Menuntut orang lain untuk menerima Anda kembali. Anda tidak akan pernah berbahagia. Percayalah, trust me. Tapi detik di mana Anda hadapi orang itu dan aku mengampunimu, aku mengasihimu. Aku melupakan peristiwa itu. Sukacita, damai sejahtera itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan Anda semua. Katakan amin. Sebuah keputusan yang sulit mungkin. Saya tahu ini sulit. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dan Anda izinkan membuka hati untuk Roh Kudus, tidak akan pernah sulit. Tuhan memampukanmu. Sebab hati Allah kita adalah hati yang memberi pengampunan buat Anda dan saya juga. Tuhan akan memampukanmu. Pegang hatimu sekali lagi di hadapan Tuhan. Onamaya syatagana makatagara bakara mayara. Kinamaya sore nama hatagara bakatagana matagara mayara mara. Pegang hatimu, Tuhan berikan hatiku hati yang tulus mengampuni. Aku mau mendapatkan berkat kebahagiaan di dalam hidupku ini. Sebelum aku menutup mata dan menghadap Engkau, aku mau berbahagia dengan melepaskan pengampunan ini. Pegang hatimu, sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Mengampuni itu kasih, yes amin Tuhan. Mengampuni itu, oh indahnya hati yang bisa mengampuni. Bukan sebuah keburukan tapi keindahan yang akan kita terima. Oh yes Lord. Hati yang melimpah. Katakan mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Mari angkat tanganmu di hadapan surga. Katakan kepada Tuhan lebih tinggi lagi. Mengampuni itu kasih, yes Lord Jesus. Ampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata. Hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Katakan takkan ku tolak, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberikan sebuah kelegaan di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Ketika mungkin kami datang dengan hati yang gelap, hati yang berat,
Namun kami tahu beban itu sudah diangkat. Hati kami kembali diterangi oleh sinar kemuliaan-Mu. Hati kami tidak dikuasai amarah, tidak dikuasai kepahitan, kekecewaan. Tapi hati kami dikuasai Roh Kudus. Karena itu kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami. Karena kami tahu bahwa Engkau juga mengampuni setiap dosa kami. Tanpa kami memikirkan apa yang akan kami dapat dari Tuhan, kami tahu itu nanti Tuhan bisa memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami pikirkan, kami lihat, kami duga yang timbul dari hati kami. Kami tidak mau pikirkan apa yang bisa kami dapat, tapi kami mau lakukan terlebih dahulu kerinduan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, biar hadirat Tuhan melimpah atas rumah tangga setiap jemaat-Mu. Ada damai sejahtera, karunia, dan sukacita dari surga Tuhan limpahkan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Jangan lewatkan, hamba berdoa Tuhan, yang sakit pun Tuhan tilik, sakit penyakit itu disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan angkat, berikan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Kau baik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera. Kasih setia Allah menyertaimu, jangan takut dan jangan bimbang, serta jangan khawatir. Allahmu Immanuel menyertaimu, diberkati hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluarga, rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, dan diberkati tanganmu. Apa yang kau pegang, kau kerjakan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Terimalah berkat dari surga yang diberikan oleh Allah Bapa melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuanmu bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan amin. God bless you. God love you.